Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke saya. Jadi ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Mau nanya, kalau misalkan kita udah dapat KIP kuliah, terus apakah kita bisa daftar beasiswa SDM sawit, Kak? Jadi pada intinya pertanyaannya itu, jika kita penerima KIP kuliah, apakah kita bisa mencari beasiswa lain seperti itu ya, atau mendaftar ke beasiswa lain? Mengenai pertanyaan ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan Sekjen Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2022 teman-teman, tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Di mana salah satu poinnya berbunyi, tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, jadi sumbernya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kemudian APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang membiayai pendidikan. Jadi ada 3 ketentuannya teman-teman yang tidak boleh: APBN, APBD, dan sumber lain. Terkait dengan 3 hal tersebut, maka jawaban saya boleh teman-teman, asalkan tidak termasuk dalam 3 kategori itu, yaitu APBN, APBD, dan sumber lain yang membiayai pendidikan. Karena kalau kita lihat di komponen pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, bantuan biaya pendidikan itu sudah diberikan oleh pemerintah melalui program KIP kuliah teman-teman, dan juga dapat bantuan biaya hidup. Nah, yang boleh itu adalah teman-teman menambah di sini nih, bantuan biaya hidup. Jadi kan kalau pendidikan kan sudah gratis, sudah dibayarkan oleh pemerintah secara langsung ke kampus tujuan. Nah, teman-teman masih bisa mencari beasiswa yang sifatnya untuk menambah uang saku teman-teman. Seperti contohnya saya sedang membahas beasiswa SDM sawit ya ini. Nah, beasiswa SDM sawit ini sumbernya dari Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi tidak bisa karena sumbernya dari APBN. Nah, yang bisa itu seperti apa, Kak? Yang bisa contohnya adalah beasiswa yang sumbernya dari swasta, tidak untuk dana pendidikan teman-teman. Salah satunya nih, beasiswa Dataprint, yaitu program CSR dari Dataprint. Nah, apa yang diberikan oleh mereka yaitu, jadi mereka memberikan beasiswa dalam bentuk uang tunai sebagai tambahan biaya pendidikan. Jadi ini uang tunai ya, bukan untuk pembayaran UKT atau SPP seperti dana pendidikan dari KIP kuliah. Jadi beasiswa ini masih bisa teman-teman cari atau teman-teman daftarkan karena sifatnya hanya memberikan uang tunai. Nah, uang tunai itu bisa teman-teman gunakan sebagai tambahan biaya hidup ya, seperti itu teman-teman. Atau teman-teman bisa cari beasiswa-beasiswa lain yang sejenis, yang memberikan uang tunai bukan dalam bentuk pembayaran biaya UKT atau pendidikan. Jadi cari yang swasta kalau bisa ya teman-teman, jangan cari yang sumbernya dari APBN, itu dari negara, kementerian, atau sumbernya dari APBD seperti dari daerah, itu kan sumbernya dari APBD, itu tidak boleh teman-teman. Serta sumber-sumber lain yang sifatnya untuk pembiayaan UKT dan SPP. Nah, mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya terkait pertanyaan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.